Kapan terakhir saudara nanam benih di hidupnya orang di tanah yang belum ada Tuhan Yesusnya, belum ada benih surgawinya? Saya bilang, wah, saya terakhir kali nanam benih surgawi di hidupnya orang 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Itu sebabnya tidak ada panen dalam hidup saudara. Paulus berkata, yang dituntut adalah apakah aku ini setia mengungkapkan tiap hari kepada orang-orang tentang rahasia kerajaan Allah, keselamatan dalam Tuhan Yesus. Yang dikejar oleh Paulus apa? Yang dikejar adalah menyenangkan hatinya Tuhan, bukan menyenangkan hatinya manusia. Saya beri judul di dalam 1 Korintus pasal 3 dan 4. Menurut saya ini dua pasal yang sangat penting dalam gereja untuk hari ini juga. Ya. Eh, buat saya juga, buat saudara juga, saya beri judul menghitung, counting the cost. Ya. Alkitab mengajarkan kalau kita mau membangun apa-apa, hitung dulu harganya. Jangan sampai kita mulai, tidak bisa selesai. Ya, Tuhan menjanjikan lewat 1 Korintus pasal 3 dan 4 ini bahwa ada upah nanti. Kalau yang kita bangun itu utuh, ya, bertahan lewat ujian api, entah itu jemaat atau orang-orang yang kita muridkan, yang kita mentori, kalau dia bersinar makin bertahan lewat segala ujian, kita akan menerima upah di surga. Upahnya apa? Saya tidak tahu. Ya, nanti kita sama-sama cari tahu kalau sampai surga. Yang kedua, tapi kalau misalnya dia melayani, mementori, memuridkan, tapi ya tidak seperti kata-kata, tidak dengan air mata, tidak dengan hati, tidak sepenuh hidup, tidak dengan sungguh-sungguh, akhirnya yang dia bangun itu rontok. Orang-orang yang dia muridkan kemudian meninggalkan Tuhan, ya karena tidak tahan ujian, ya karena cari berkat saja, ya. Akibatnya kemudian dikatakan dia tetap selamat orang ini, tapi ya sudah nggak ada upahnya apa-apa. Ya, selamat tetap di surga. Itu kata firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama beberapa topik yang saya dalami beberapa hari seminggu terakhir ini dalam dua pasal ini. Menarik sekali saya ketemu gambar ini. Ini gambar zaman dulu ya. Ini di bawahnya kapal. Ya. Jadi di bawahnya kapal, di dek bawah itu ada budak-budak yang dipekerjakan untuk dayung kapal. Jadi tidak ada mesinnya, ya. Waktu itu tidak ada mesin, ngandalkan pendayung-pendayung yang adalah budak-budak seperti ini. Yang menarik buat saya adalah mulai dengan 1 Korintus 4 dulu. Dikatakan di sana ya oleh Paulus bahwa yang perlu ya kami ini perlu dilihat seperti apa, dikatakan seperti servant ya, pelayan budak. Nah biasanya ya di perjanjian baru paling banyak kata budak itu dipakai kata doulos ya, itu seperti slave budak. Tapi di pasal 4 ayat 1 ini katanya berbeda ya. Diterjemahkan pelayan juga, servant juga. Tetapi sesungguhnya kalau letterlechnya, hurufiahnya itu kata huperetes ya. Ini kata Yunani, itu artinya ini orang-orang budak yang dayung, khusus yang dayung di bawah kapal, di bawah dek. Ya. Jadi bukan dulos yang dipakai di sini, tapi huperetes. Jadi Paulus menggambarkan kalau kamu ingin menilai kami ini seperti apa, nilailah saya ini seperti
Ini orang-orang yang budak-budak yang dayung di bawah dek gitu. Ya. Nah, kenapa kok pakai kata ini? Kan menarik. Ya, tentu karena pendengarnya orang Korintus itu kota pelabuhan besar, ya banyak budak di situ. Mereka ngerti, familiar, ya dengan apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi Paulus ngomong ke orang-orang yang ngerti. Saya ini ya walaupun sebutnya apostle, rasul, tapi sesungguhnya kamu lihat saya seperti budak-budak yang dayung di bawah kapal. Yang pertama, yang budak pendayung kapal ini tidak terlihat oleh umum. Jadi kalau dia lewat di pelabuhan di mana, nggak ada yang lihat karena dia di bawah dek gitu. Ya, nggak ada orang umum yang nyambut di pelabuhan, nyambut budak mau datang atau kelihatan budaknya dari luar, nggak ada, tidak kelihatan oleh umum. Tapi ya Paulus meyakinkan bahwa mereka terlihat oleh Tuhan. Banyak orang di dalam Alkitab kita juga tuh ya yang punya dampak besar tidak terlihat, ya, tidak dikenal oleh umum, tetapi dikenal oleh Tuhan. Ya, contohnya misalnya perempuan Samaria bikin KKR, seluruh Samaria bertobat di Yohanes 4. Namanya siapa? Kita tidak pernah tahu. Ya, orang gila yang di Gadara, ya, di Markus pasal 5 yang kemudian membuat 10 kota Dekapolis, ada KKR. Siapa namanya? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Anak kecil di Yohanes 6 yang ngasih Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Siapa namanya? Tidak tahu. Tapi dia yang memberi makan 5.000 orang laki-laki. Jadi konsep ini konsep yang sangat biblikal sekali. Ya, budak kapal tidak kelihatan, tapi Tuhan lihat. Ya, tidak ada tepuk tangan, tidak ada orang tepuk tangan. Walaupun sampai ke pelabuhan, kalau sekarang naik pesawat mendarat kadang-kadang Korean Air tepuk tangan semua, pilotnya tepuk tangan. Tapi ini tidak ada. Ya, walaupun yang membuat kapalnya sampai pelabuhan tuh budak-budak ini, tapi tidak ada tepuk tangan. Ya, nah kita sekarang senang dengan tepuk tangan, pujian, ya. Tapi Paulus mengatakan tepuk tangan di bumi tidak sepenting tepuk tangan di surga. Nah, kita senangnya carinya tepuk tangan pujian di bumi, padahal lebih penting mungkin tepuk tangan di surga. Hanya kapten dari para budak pendayung ini yang bisa dan yang seharusnya kelihatan, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi ini refleksi buat semua kita sekarang. Kita inginnya kelihatan, inginnya ditepuk tangani, ya. Tetapi sesungguhnya Paulus berkata, aku ini seperti budak di bawah pendayung kapal. Ya, nggak kelihatan, nggak ada tepuk tangan, nggak ada orang lihat. Ya, itu harusnya ukuran untuk menilai apakah aku benar apa tidak. Itu kata Paulus. Ya, yang kedua, duduknya gimana coba? Ya, posisi duduk para budak pendayung kapal itu biasanya dia ngadep ke belakang, jadi berlawanan dengan arahnya kapal. Ya, dia membelakangi depannya kapal, dia menghadap ke belakang kapal, di mana kapten pendayung itu duduk. Nah, dia tidak boleh sembarangan aja mendayung. Ya, dia harus perhatikan komando dari kapten kapal ini. Kaptennya duduk di belakang, jadi semua ngadep ke belakang semua, ya, lihat kepada kaptennya. Dia memberi komando. Jadi Paulus berkata yang kedua, kalian kalau menilai kami ini, apakah mata kami tertuju pada kapten atau tidak? Kaptennya Tuhan Yesus. Dia bilang, kalian menghakimi saya dengan macam-macam. Sesungguhnya caranya gampang menghakimi kami. Ukurannya adalah, anggap aja kami budak, ya, pendayung kapal. Yang pertama, apakah kami pengen kelihatan, pengen dipuji, ditepuk tangani apa tidak? Yang kedua, apakah mata kami selalu tertuju pada kaptennya untuk nunggu instruksi dia atau tidak? Ya, atau kami mendayung semau kami sendiri, ya kepenginnya lihat ke depan atau kemanapun. Paulus bilang, kedua kalau mau menilai menghakimi kami, apakah mata kami selalu tertuju pada Tuhan Yesus apa tidak? Yang ketiga, yang menentukan arah, direction, ya, kemana kita mau pergi, utara, selatan, barat, timur, itu kaptennya, ya, bukan pendayungnya. Walaupun, ya, kemudian yang membuat kapalnya bergerak, itu pendayung-pendayung ini, ya, yang buat kapalnya belok, pendayung-pendayung ini,
Tapi yang menentukan arahnya itu kaptennya. Yang ketiga Paulus bilang, kalian lihat hidupku, ya, apakah aku menentukan sendiri hidupku atau Tuhanlah yang menentukan hidupku, arah hidupku ini kemana. Dan yang keempat, kapten yang menentukan cadence atau iramanya, kecepatan kapalnya. Kalau mau belok, yang kanan pelan, yang kiri dipercepat jadi belok, yang kanan berhenti dayung, yang kiri dayung lebih keras jadi belok, ya. Jadi cadence, irama, kecepatan, harmoninya itu yang menentukan kaptennya. Kita walaupun kuat, nggak bisa dayung semau kuat sendiri. Muter terus kapalnya kalau cuma satu orang Hercules dayung sekuat-kuatnya. Jadi dia harus ngimbangi harmoni dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Saling membutuhkan. Tidak bisa asal yang satu kuat dayung semaunya, ya. Iramanya, kecepatannya, semua harus disesuaikan dengan budak yang lain di dalam kapal. Paulus berkata, kalau kau mau menghakimi aku, lihat apakah aku mendayung sesuai irama yang Tuhan mau. Apakah mendayung harmoni dengan pemimpin-pemimpin lain. Atau aku dayung semauku sendiri. Jadi huperetes khusus dipakai oleh Paulus menjelaskan kepada orang di kota pelabuhan Korintus, kalau kamu menghakimi aku, jangan hakimi aku karena khotbahku lebih jelek dari Apolos. Karena mungkin aku tidak bikin mujizat sebanyak Petrus, ya. Tapi hakimi aku berdasarkan aku ini siapa? Aku ini seperti budak pendayung kapal. Ada 4 hal yang harus dikerjakan oleh budak pendayung kapal. Nah, kira-kira aku ngerjakan yang benar apa tidak? Silahkan menghakimi dari dasar itu. Topik berikutnya yang saya pelajari dari 1 Korintus 4 adalah sesungguhnya apa sih yang diharapkan dari seorang pemimpin? Kita semua memimpin, ya. Yang diharapkan dari seorang pemimpin itu, pemimpin ilahi itu apa sesungguhnya? Ada beberapa hal. Yang pertama, di 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya, ujungnya dituntut dari pelayan-pelayan, huperetes, yang demikian adalah bahwa mereka itu dapat dipercaya, dapat dibuat sandaran, omongannya dipercaya, hidupnya dipercaya. Jadi saya berani naruh, menyandarkan hidup saya pada dia. Ya. Jadi yang dituntut dari pemimpin-pemimpin, kata Paulus, pelayan-pelayan adalah dapat dipercaya. Omongannya bisa dipegang, sikap keputusannya dapat diandalkan, tidak berubah-ubah, tidak inkonsisten, tidak dipengaruhi kepentingan-kepentingan sesaat. Jadi dapat dipercaya, setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadamu. Dikatakan di situ adalah Tuhan sudah mempercayakan kepada Paulus rahasia Allah, yaitu Injil keselamatan. Jadi kalau di Perjanjian Baru ada kata the mystery of God atau rahasia Allah, selalu itu merujuk kepada Injil keselamatan yang terselubung untuk orang-orang yang menolak Tuhan, tapi terungkapkan, dinyatakan buat orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Paulus berkata, yang dituntut adalah apakah aku ini setia, ya, terhadap rahasia ini, terhadap berita Injil ini. Apakah aku setia mengungkapkan tiap hari, ya, kepada orang-orang tentang rahasia kerajaan Allah, keselamatan dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau di dunia ini kita setia menjaga rahasia, artinya jangan ngomong-ngomong, ya, tutup terus rahasianya, jangan gosip, jangan dibocorkan. Tapi di konteks ini, kesetiaan Paulus dipercaya memegang rahasia ilahi keselamatan, itu artinya apakah tiap hari saya rajin mengungkapkan, reveal, menyatakan rahasia Allah kepada orang yang perlu diselamatkan. Jadi satu dipercaya, dipercaya dalam hal apa? Dalam hal yang Tuhan percayakan pada saya. Saudara dipercaya Tuhan apa saja? Yang pertama tentu Injil keselamatan.
Apakah kemarin saudara bukakan kepada orang lain, minggu lalu, tahun lalu, bulan lalu, atau enggak pernah saudara simpen buat dirimu sendiri Injil keselamatan ini. Yang kedua, saudara dipercaya banyak hal, ya, untuk mimpin sesuatu, untuk talenta tertentu, bisa dipercaya enggak mengelola itu. Dipercaya itu nomor satu. Yang nomor dua, di 1 Korintus 4 ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Ya. Jadi banyak orang yang hidupnya bergantung kepada penilaian orang lain. Ya. Di media sosial, tidak ada yang komentari, hidupnya langsung jadi susah. Ya. Nyampaikan firman, tidak ada yang muji, hidupnya susah. Dikritik orang, jadi hidupnya susah. Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kamu atau pengadilan yang lain. Yang dikejar oleh Paulus apa? Yang dikejar adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Bukan menyenangkan hatinya manusia. Menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang nomor satu. Kalau manusia yang takut Tuhan ikut senang, puji Tuhan. Ya. Tapi dia tidak cari popularitas. Ya, nomor dua, yang diharapkan dari seorang pemimpin, nomor satu dapat dipercaya. Nomor dua, orang yang mencari hatinya Tuhan. Motivasinya menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan motivasi cari popularitas. Ya, itu nomor dua. Nomor tiga, 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia yang akan menerangi hal-hal yang tersembunyi dalam kegelapan dan akan menyatakan maksud-maksud hati. Lalu setiap orang yang menerima lalu setiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi yang ketiga yang diharapkan dari seorang pemimpin apa? Kerendahan hati. Satu, yang dicari adalah orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, yang berusaha motifnya menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, kerendahan hati. Bukan orang yang merasa dirinya paling benar. Kalau orang merasa dirinya lebih benar dari yang lain, ungkapannya kelihatan gampang menghakimi pemimpin lain. Selalu kritikal terhadap pemimpin lain. Kalau ada pemimpin lain menghadapi masalah, dia senang, terhibur. Ya. Kerendahan hati dan bukan merasa lebih benar dari yang lain. Jangan menghakimi, jangan senang lihat kekurangan persoalannya pemimpin lain. Ya, itu nomor tiga, kerendahan hati. Nomor empat, yang diharapkan ditulis dalam 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi yang keempat yang diharapkan seorang pemimpin itu apa? Integritas. Ya, integritas itu lebih penting dari prestasi atau pujian manusia. Jangan mengklaim ya, kontribusimu, peranmu, nilaimu lebih daripada apa yang sesungguhnya. Nah, kita sebagai manusia, kadang-kadang manusia daging ini pengen nambah-nambahi. Kalau cerita suatu kesaksian, kita tambahi kata sini, kata sana, supaya kita kelihatan lebih penting. Ya, lebih berperan, lebih berkontribusi. Itu artinya tidak ada integritasnya. Ya, kita katakan apa yang ada saja. Paulus berkata yang tertulis itu saja. Ya, jangan ada yang menyombongkan diri, nambah-nambahi ya cerita, kesaksian, sejarah untuk meningkatkan poin kita. Itu ngelawan integritas. Jadi empat hal ini yang diharapkan dari seorang pemimpin. Paulus menjelaskan kepada orang Korintus. Yang lain-lain yang kalian cari itu tidak terlalu penting. Ini topik terakhir yang saya pelajari, job description atau deskripsi pekerjaan. Jadi kalau sudah terima pekerjaan sebagai manajer, sebagai desainer, saya mau lihat job description-nya apa.
Tanggung jawabnya apa? Tugasnya seorang pemimpin ilahi itu apa? Menurut Paulus yang disampaikan ke jemaat Korintus. Nomor satu, di 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi yang pertama dikatakan oleh Paulus, aku melihat tugasku nomor satu sebagai seorang petani, menanam benih ya, di tanah yang baru. Jadi yang ingin dilihat di sini adalah apakah aku rajin menanam benih surgawi di ladang yang dipercayakan Tuhan kepadaku dalam setiap musim hidupku. Ya. Apakah aku rajin menanam? Jadi petani sama nelayan itu cara hidupnya beda. Nelayan lihat angin, bisa jam berapa aja berangkat. Petani lebih rutin. Karena dia tidak nanam benih pada waktunya, kelewat waktunya tidak ada harvest, tidak ada tuaian. Paulus sengaja dia katakan, aku ini seperti petani yang menanam benih. Jadi pertanyaannya buat saudara dan buat saya, apakah kita juga sama seperti Paulus, petani yang rajin nanam benih? Benihnya itu apa? Benihnya adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kapan terakhir saudara nanam benih di hidupnya orang di tanah yang belum ada Tuhan Yesusnya, belum ada benih surgawinya? Ya, kapan terakhir kali sebagai petani? Kalau saya bilang, wah, saya terakhir kali nanam benih surgawi di hidupnya orang 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Wah, itu sebabnya tidak ada panen dalam hidup saudara. Karena petani harus selalu nanam tiap tahun, tiap musim nanam benih. Harus rajin. Ini yang disebut tadi sebagai pemimpin yang dipercayakan rahasia Allah ditanam di dalam tanah yang baru setiap awal musimnya pada saat musim menabur. Ya, jadi nomor satu, job description-nya nanam benih ilahi di tanah, di hidupnya orang atau jemaat setiap musimnya. Jangan sampai kita lalai. Kita ini petani, nanam dengan rajin. Nomor dua, dikatakan di pasal 3 ayat 8. Baik yang nanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Yang kedua, ya, petani tidak hanya nanam benih tapi juga menyirami tanah di mana benih itu ditanam. Ya. Nyirami itu harus konsisten. Ya, tidak semau-maunya, tidak kadang-kadang, tapi konsisten dalam menyuburkan lingkungan di mana benih ditanam. Kalau saudara tidak pernah nanam benih, tidak ada benihnya di tanah, mau disirami sehari 5 kali juga tidak keluar tanamannya. Ya. Tapi benih ditanam, tanahnya tidak dibuat subur, tidak ada airnya, juga tumbuhnya sakit-sakitan tanaman tadi. Yang pertama, kata sifatnya adalah diligent, rajin, nanam benih di hidupnya orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Yang kedua, nyirami. Setelah benih tanam, disuburkan terus dengan pengajaran, Bible study, ya, diskusi, firman Tuhan, diberi contoh peneladanan, diberi komunitas di sekitarnya, supaya benihnya bertumbuh jadi tanaman yang kuat. Nomor tiga, di 1 Korintus 3, 12, 13, entahkah seorang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita sekarang, Paulus melihat kita ini seperti seorang builder, ya, seorang tukang bangunan. Setelah dasarnya diletakkan, ya, kita mesti fokus dalam membangun orang itu dua hal. Satu adalah menyelaraskan. Makanya kita selalu lihat firman, jangan cuma dengar khotbah. Ya, kalau saudara tidak pernah baca firman, cuma dengar khotbah tiap minggu, saudara tidak tahu apakah yang diajarkan itu selaras dengan fondasinya, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Kita perlu baca firman sendiri, mempelajari, ya, supaya apa? Dengar khotbah kita bisa lihat ini align tidak, ya, bangunan yang dibangun
oleh gereja, oleh pendeta, align tidak dengan dasar firman Tuhan yaitu Kristus Yesus. Ya, yang kedua, selain selain selasa dengan fondasi adalah kualitas bangunannya. Sebagai pembangun, saya harus bangun terus, ya, enggak libur terus, tapi bangun terus. Kalau kita banyak liburnya daripada bangunnya, ya enggak ada bangunan yang selesai. Bangun, tapi dengan tadi saya katakan di awal, dengan air mata, dengan memberi hidup, ya, dengan hati, bukan asal ngomong, bukan asal khotbah, ya. Itu sebabnya Paulus berkata, kerajaan surga itu bukan soal perkataan, bukan soal indahnya sebuah khotbah, puisi, tetapi kuat kuasa Allah di dalamnya yang merubah hidup. Jadi dalam kita bangun, pertanyaannya, sudah sedang bangun apa tidak? Ya, sedang bangun orang lain tidak? Sedang bangun jemaat Tuhan apa tidak? Pertanyaan berikutnya, lah bangunnya bagaimana? Asal-asalan atau betul-betul beri hidup, beri hati, beri air mata, beri segalanya untuk membangun orang ini yang kita mentori, yang kita muridkan atau jemaat ini. Ya, nomor 4 dikatakan di pasal 4 ayat 15-16, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik atau pengajar dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Jadi yang keempat, job description-nya adalah nomor 1 apa? Nanem. Kita harus nanam dengan rajin. Ya, benih kerajaan Allah di hatinya orang yang belum kenal Tuhan. Ya, kedua, membuat tanah sekitarnya subur supaya benihnya tumbuh. Ya, lewat komunitas, belajar Alkitab dan segala macam. Yang ketiga, kita ini ahli bangunan, mengeraskan fondasinya tadi. Fondasinya dikuatkan, bangun di atasnya. Pertanyaannya, saudara sedang sibuk bangun apa ngapain hari-hari ini? Ya, kalau sibuk bangun, bangunnya bagaimana? Dengan cara bagaimana? Apakah dengan sepenuh hati, ya, atau asal-asalan? Yang keempat, kita ini seperti seorang ayah, ya. Ayah dengan anak ada hubungannya, hubungan emosionalnya, hubungan spiritualnya. Kalau guru, pendidik, pengkhotbah lain, ya, bisa pulang pergi terserah. Tapi seorang bapak, saudara dengan orang yang sudah bangun, apakah ada hubungan seperti ini? Saudara yang nanam benih dalam hidupnya, saudara yang meletakkan fondasinya, saudara yang mengasihi dia sampai ingin dia bertumbuh. Ada hubungan emosi seperti ini. Tapi yang penting, seorang ayah memberikan teladan hidup. Dikatakan oleh Paulus, ya, bahwa dia ini ingin, karena dia ayah, dia ingin jemaat Korintus nyontoh hidupnya dia. Itu sebabnya dia kirim Timotius supaya mereka tahu, karena Timotius ngopi hidupnya Paulus. Ya. Jadi seorang ayah selain punya hubungan, meletakkan fondasi, tugas utama seorang ayah apa? Menjadi teladan. Ya. Dicontoh oleh orang-orang, oleh anak-anaknya. Identitasnya itu diadopsi oleh anak-anaknya. Bukan hanya memberi instruksi atau pengajaran, tapi teladan hidup. Nah, saudara, apakah saudara seorang ayah atau seorang ibu rohani? Ya, pertanyaannya, whose fathers or whose mothers are you? Ya, saudara ini bapaknya siapa atau ibu rohaninya siapa? To whom? Ya, kepada siapa? Saudara bisa ngomong seperti Paulus, ya, di dalam Kristus Yesus akulah bapakmu atau ibu rohanimu oleh karena Injil. Ya, siapa orang-orang yang ingin meneladani hidup kita? Kita hidup dilihat orang, siapa orang-orang yang kita ingin supaya ikut teladan hidup kita? Apakah ada dalam hidup kita? Ini pertanyaan refleksi. Kalau saya bilang enggak ada, ya enggak ada, enggak apa-apa. Ya. Tapi harusnya ada. Ya, karena kita semua dipanggil untuk tadi, 4 hal. Menanam, menyirami, bangun, ya, fondasi, kemudian bangunan di atasnya, dan menjadi bapak buat orang lain.
Nah, bagian terakhir ini diungkapkan oleh Paulus bagaimana dia melihat bahwa sebagai pemimpin ilahi, ya, sebagai rasul itu ada harganya yang harus dibayar. Jadi kalau di Perjanjian Lama, saudara lihat bahwa ibadah itu, ya, selalu ibadah itu dimulai dengan kalau di Bait Allah di Mezbah Tembaga. Mezbah itu apa? Tempat bawa korban. Ya. Nanti masuk dikit lagi ada Mezbah Dupa. Mezbah Dupa bakar kemenyan, korban lagi untuk menyenangkan Tuhan. Jadi di Perjanjian Lama setiap kali ada perayaan Paskah, perayaan apapun, ya, ibadah itu selalu adalah korban. Ya. Nah, enggak tahu kita kemudian banyak gereja sekarang yang ibadahnya tidak ada korbannya, tapi justru kayak pergi ke apa namanya ATM jackpot mau dapat sesuatu. Padahal di Perjanjian Lama, di Alkitab dikatakan ibadah datang ke Tuhan enggak boleh tangan kosong, bawa korban. Ya, jadi selalu keluar dari hati ucapan syukur berkorban pada Tuhan. Nah, demikian juga menjadi pemimpin rohani ada itu ibadah kita, ya. Ada korban, ada harga yang harus dibayar. Yang pertama ditulis di 1 Korintus 4 ayat 9. Sebab menurutku, ya, kata Paulus, Allah telah menempatkan kami para rasul di tempat yang paling belakang. Ya, orang maunya paling depan, ini paling belakang. Ya, seperti orang-orang yang dijatuhi hukuman mati karena kami dijadikan tontonan untuk dunia, baik untuk malaikat-malaikat maupun manusia. Yang pertama, Paulus cerita bahwa kepemimpinan yang dia pegang itu harganya pertama adalah dia kayak di atas panggung, ya, ditonton semua orang, diawasi dari berbagai sudut, diteropong dan dikritisi, ya. Ini salah, berdiri gitu salah, duduk gini salah. Setiap saat tidak ada ruang privasi. Ya, banyak sekarang pemimpin cari ruang privasi supaya dan bisa kemudian hidupnya pribadi dengan hidupnya di publik bisa berbeda. Tapi waktu itu Paulus berkata harganya mahal karena hidup kami ini jadi tontonan publik. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Semua jadi bahan kritikan, bahan diskusi, diteropong, diawasi. Ya. Itu nomor satu. Bagaimana dengan hidup kita? Nah, apakah kita siap untuk hidup yang terbuka, ya, untuk misalnya orang bisa mau lihat ya lihat aja hidup saya seperti ini. Seberapa banyak dari hidup kita yang kita sembunyikan di ruang privasi? Paulus berkata hidupnya semua seperti orang di pengadilan, orang bisa lihat semuanya, open. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah sebagian hidup kita kita sembunyikan atau kita juga mengizinkan orang-orang yang kita pimpin untuk lihat hidup kita? Nomor dua, dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 11. Sampai waktu sekarang kami juga lapar dan haus dan telanjang dan dipukuli, bahkan menggembara tanpa rumah, homeless. Ya. Ini basic necessity. Paulus, rasul besar ini, ya, dia berkata kami terkadang harus mengalami kelaparan, haus, telanjang, tidak ada pakaian, kurang pakaian, ya, dipukuli, dan homeless, tidak punya rumah. Nah, ini harga yang harus dibayar oleh seorang pemimpin seperti Paulus. Nah, mungkin tidak ada di dalam catatan para pemimpin-pemimpin hari ini. Ya, dianggapnya kalau pemimpin seperti ini mungkin dianggap pemimpin yang gagal. Paulus kalau dikategorikan pemimpin hari ini mungkin gagal, ya, karena dia lapar, haus, telanjang, dipukuli, tidak punya rumah. Ya. Jadi bagaimana dengan hidup kita? Ya, kita sudah bayar belum harga yang ini? Nomor tiga, di dalam 1 Korintus 4 ayat 12, dengan berjerih lelah
kami bekerja mencari nafkah dengan tangan kami sendiri. Jadi Paulus ya eh, dia harus kerja, dia bangun tenda ya kayak mungkin kalau sekarang ya kerja di kontraktor atau apa untuk biayai hidupnya dan membiayai pelayanannya. Ya, nanti kemudian waktu timnya sudah datang, Silas segala macam, mereka bisa nolong dia sehingga dia lebih banyak bisa menyampaikan firman. Tapi dia kerja juga, dia tidak sekedar khotbah, tidak kerja, dia kerja juga, ya. Jadi yang ketiga, harga yang dia harus bayar, dia tidak ya, apa harus membiayai pelayanannya, mencukupi kehidupannya sendiri juga. Yang keempat, di pasal 4 ayat 12 dan 13a dikatakan kalau kami dimaki, kami harus memberkati. Kalau kami dianiaya, kami harus sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap harus menjawab dengan ramah. Artinya apa? Berkali-kali Paulus diperlakukan dengan buruk dan dianiaya, dimaki-maki, ya, disiksa dan difitnah. Itu jadi bagian daripada kehidupannya. Ya, difitnah orang, dimaki-maki orang, ya, dan juga dianiaya. Itu harga yang harus dibayar. Yang kelima, dikatakan di pasal 4 ayat 13, sampai saat ini kami masih diperlakukan seperti sampah dunia. Sama seperti kotoran yang disingkirkan semua orang. Jadi yang kelima, dia direndahkan, kayak sampah, tidak dianggap, ya, tidak ada orang mandang dia, dan bahkan ditolak, rejected dari tengah masyarakat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara semua hari ini, kalau kita lihat yang di sekitar kita, di kota-kota, ya, gambaran pemimpinnya beda dengan apa yang dialami Paulus. Kadang saya pikir, memangnya kelebihannya apa saya dibanding Paulus sehingga dia harus bayar seperti itu dan saya tidak bayar seperti itu. Ya, memangnya kita punya privilege apa sehingga orang-orang seperti Paulus, Timotius dan lain-lain murid Tuhan Yesus harus bayar mahal untuk mimpin sebagai pemimpin ilahi dan kita tidak. Ya, kadang saya renungkan barangkali cara kita mimpin, cara kita hidup sedemikian rupa sehingga kita menghindari untuk bayar yang mahal-mahal, kita bayar yang murah-murah. Kadang-kadang kita nawar. Ya. Kalau kita tidak mau taat Tuhan, tidak memberitakan Injil, tidak memuridkan, tidak konfront orang-orang yang tidak adil, ya tentu kita tidak dianiaya, tidak dibenci, ya, dan tidak difitnah dan segala macam. Jadi renungan saya adalah apakah ini hanya untuk Paulus dan generasinya atau juga buat kita hari ini? Ya, harga apa yang harus kita bayar sebagai pemimpin ilahi? Apakah cara hidup saya sudah benar sehingga saya harus bayar seperti Paulus bayar atau cara hidup saya lebih kompromistis sehingga saya menghindari harga-harga yang mahal yang harus dibayar? Ya, saya milih mana-mana yang saya mau bayar, yang saya bersedia bayar, atau saya tawar dengan Tuhan. Jadi ini bahan renungan buat kita bersama weekend ini, ya. Dengan cara apa saja saudara dan saya selama ini menghindar atau menunda atau mungkin menawar untuk membayar harga penuh dari kepemimpinan ilahi. Coba renungkan, ya, Yesus bayar harga, murid-muridnya, rasul-rasul bayar harga, tapi kita bayar harga tidak? Ya, untuk memimpin bagi Tuhan Yesus, untuk kemuliaannya Dia.